dokter, Bapak Ibu, dan kakak-kakak, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angie selaku MC pada webinar hari ini. Saya mewakilkan Quality Time, ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah bergabung di webinar Quality Time volume ketiga yang dipersembahkan oleh Departemen Pengabdian Masyarakat BEM IKM FKUI 2020 yang berkolaborasi dengan Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Sebelum memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown webinar pada hari ini. Setelah pembukaan, akan dibacakan latar belakang tema webinar ini, lalu akan ada perkenalan narasumber dan pembacaan CV narasumber, lalu akan ada sesi pemaparan oleh narasumber, sesi pertanyaan dan klarifikasi, kesimpulan, dan akan ditutup dengan pembacaan doa serta foto bersama. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam challenge kami di Instagram @qualitytime. Sampai saat ini sudah ada banyak yang menunjukkan antusiasme terhadap challenge ini. Challenge ini akan disalurkan dalam bentuk donasi bersama partner kami, Nutrisi Garda Terdepan, yang menyalurkan makanan bagi tenaga kesehatan yang melawan COVID-19 di berbagai rumah sakit di Indonesia. Untuk teman-teman yang belum berpartisipasi, bisa dicek di highlights Instagram @qualitytime. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada para peserta untuk menonaktifkan audio atau memute audio akun Zoom-nya, agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Saya juga ingin menginformasikan bahwa pertanyaan bagi narasumber hanya akan dibuka 20 menit sebelum presentasi berakhir, agar tidak mengganggu berjalannya webinar. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang tema dari webinar kali ini. Manusia sepanjang hidupnya akan terus-menerus menempuh suatu perjalanan untuk menemukan jati diri dan tujuan hidupnya. Di dalam perjalanan tersebut, manusia belajar mengenai passion dalam hidupnya, motivasi untuk mencapai suatu tujuan, menerima kekurangan diri, mengoptimalkan kelebihan diri, mengetahui posisi dan kontribusi diri dalam masyarakat, dan mengembangkan rasa empati terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitarnya yang berbeda-beda. I am me and you are you. Discovering yourself today is the first step to being who you will be tomorrow. Dengan self-discovery, kita belajar mengenai prinsip hidup kita yang menjadi tolak ukur dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Kita juga dapat berempati dan mengerti bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki kebutuhan serta permasalahan yang berbeda-beda, sehingga mendorong setiap individu untuk menghargai perbedaan dan saling melengkapi. Perjalanan menemukan jati diri melalui self-discovery bukanlah hal yang mudah dan akan terus berlanjut sepanjang hidup kita. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kali ini. Narasumber kali ini adalah Profesor Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dr. Chin menempuh studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Jaya, menempuh pendidikan Master of International Mental Health di University of Melbourne, Melbourne, Australia, menempuh pendidikan Doctors of Philosophy in Medical Science, University of Indonesia, dan pada saat ini praktik klinik di Departemen Psikiatri Anak dan Remaja FKUI RSCM. Prof. Chin juga mengajar psikiatri anak dan remaja di FKUI RSCM, mengajar pendidikan dokter ilmu psikiatri di FKUI dan FKU Krida, mengajar di Occupational Therapy di FKUI RSCM, mengajar residen psikiatri di FKUI RSCM. Prof. Chin juga tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia sebagai Kepala Psikiatri Anak dan Remaja, Kepala Departemen Psikiatri Anak dan Remaja FKUI RSCM, juga tergabung dalam Indonesian Psychiatry Association Professional Development, dan Indonesian Association of Child and Adolescent Mental Health and Allied Professional. Prof. Chin juga telah menuliskan 52 publikasi di jurnal kedokteran internasional.
Sebelum pemaparan dari Prof. Chin, dimohon seluruh peserta webinar untuk mematikan audio atau memute audio agar pemaparan dapat berlangsung dengan lancar dan tidak ada gangguan. Bagi dokter, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang memiliki pertanyaan bagi Prof. Chin, dipersilakan untuk menanyakan dengan format nama, _institusi, _pertanyaan di kolom chat Zoom ini. Kepada para peserta, dihimbau untuk menanyakan pertanyaan yang relevan dengan materi, dan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dapat terjawab pada webinar kali ini. Pertanyaan akan dibuka 20 menit terakhir sebelum presentasi narasumber berakhir di kolom chat Zoom. Terima kasih. Selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan dari narasumber. Kepada Prof. Chin, dipersilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semua dan selamat siang. Pertama-tama mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu kali ya atas kesempatannya untuk berbagi ya pada siang hari ini di hari Minggu ya. Dan juga atas kesediaan siapa nih ya, adik-adik semua kali ya mungkin ya, karena nggak tahu juga nih pesertanya ada siapa aja, jadi mungkin ada adik, ada teman sejawat juga yang sudah meluangkan waktu ya untuk bersama kita di siang hari ini ya, untuk mengikuti quality time. Saya juga mengucapkan selamat ya buat IKM ya, BEM ya, yang luar biasa ini. Mungkin saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Saya dari divisi psikiatri anak dan remaja ya. Waduh, ini kurang lagi remajanya, kehilangan ketikannya. Jadinya saya bukan dari Departemen Psikiatri Anak dan Remaja, tapi dari Divisi Psikiatri Anak dan Remaja di Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Kita tahu bahwa di Departemen Psikiatri ini kita memiliki 8 divisi, dan salah satunya adalah Divisi Psikiatri Anak dan Remaja, dan saya termasuk di situ. Jadi hari ini kita mau membahas tentang discovering yourself. Memang di situ adalah bilangnya self-discovery. Jadi saya ganti sedikit menjadi discovering yourself. Jadi dalam presentasi saya ini, saya mencoba ya untuk berbagi dengan adik-adik semua yang masih muda ini ya, yang berada di usia produktif ya, masih dewasa muda. Bagaimana sih kita punya pencarian jati diri ini bisa menguatkan motivasi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Dalam presentasi saya terkait dengan discovering self-discovering atau discovering yourself ini, saya banyak memakai rujukan dari Rick Warren sebenarnya. Rick Warren ini banyak sekali ya menulis buku ya mengenai hal-hal terkait dengan pencarian jati diri ini, dan beberapa konsepnya saya rasa bisa kita pakai. Jadi pertama adalah mungkin saya mau berbagi dulu di self-discovery. Self-discovery ini kan kadang-kadang susah juga ya untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk memakai istilah pencarian jati diri sebenarnya ya, atau pencarian daripada diri kita sendiri sebenarnya ya. Dan kita tahu bahwa proses pencarian jati diri ini bukan proses yang mudah ya, tapi proses yang panjang ya. Dan juga mungkin bagi beberapa orang bisa long lasting kali ya. Karena dalam proses pencarian jati diri ini adalah tujuannya adalah untuk bisa kita memahami dan menyadari keberadaan diri kita sesungguhnya sebenarnya. Jadi kita aware gak sih dengan diri kita? Nah, dalam proses pencarian jati diri ini termasuk juga sebenarnya kita ngerti gak? Bukannya kita ngerti, kita paham gak mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Seringkali kita ditanyakan juga sih dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih strength Anda, apa sih weakness Anda? Kita seringkali ngomong banyak sekali weakness, tapi strength-nya cuma satu, cuma dua. Apakah benar? Jadi hanya kita mengidentify weakness. Karena seringkali weakness menjadi topik utama di dalam pikiran kita yang seringkali membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi minder. Nah, dalam kesempatan hari ini mungkin kita bisa berbagi hal-hal seperti ini. Nah, dalam proses penelusuran atau dalam proses pencarian jati diri ini, banyak hal-hal yang timbul di dalam pikiran kita. Begitu juga saya, ketika saya diminta untuk membuat topik ini, saya merasa ini challenging banget ya buat saya ya. Karena saya juga mencoba untuk melihat tentang diri saya sendiri ya. Jadi beberapa hal yang seringkali muncul adalah pertanyaan-pertanyaan seperti who am I? Di dalam slide dari topiknya quality time ini juga ada kata-kata who am I? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seringkali muncul ya, terutama who am I ini menjadi terkenal karena dipopulerkan oleh Erik Erikson ya.
Erik Erikson adalah seorang clinical psychologist ya, sebenarnya dari United Kingdom kalau tidak salah ya. Dia banyak membicarakan tentang identity process sebenarnya. Nah, Erik Erikson ini memiliki banyak buku dan memiliki banyak teori. Salah satu teori yang paling terkenal adalah dia membicarakan tentang identity crisis sebenarnya di dalam psychosocial development. Jadi Erik Erikson bilang bahwa setiap remaja itu dalam proses pencapaiannya dia di usia remaja, dia mempunyai tanggung jawab, yaitu bisa mendapatkan jawaban atas dirinya sendiri. Jawaban who am I itu dia harus dapat. Karena kalau dia tidak mendapatkan jawaban ini, maka nanti dia akan mengalami kesulitan untuk masuk ke fase-fase perkembangan selanjutnya. Terutama dalam fase perkembangan psikososial selanjutnya terkait dengan intimacy vs isolation. Intimacy artinya dia bisa nggak ya mempunyai relasi yang utuh atau relasi yang bersifat mutualistik dengan partnernya. Karena di dalam intimacy itu adalah periode antara 21 sampai 35 tahun. Dia bisa mendapatkan soulmate-nya nggak di situ. Karena kalau dia mengalami kesulitan menjalin relasi, berarti dia akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Kenapa itu bisa terjadi, kata Erik Erikson, oleh karena orang itu tidak mengerti konsep dirinya. Nah, konsep diri menurut Erik Erikson itu juga berkaitan dengan kemampuan dia fit in dengan lingkungannya. Dia mampu nggak fit in dengan lingkungannya? Dia mampu nggak bisa menjawab tuntutan yang ada di dalam lingkungannya? Nah, semua itu menurut beberapa ahli atau clinical psychologist dan juga psychiatrist merupakan basic perkembangan personality atau kepribadian di kemudian hari. Lalu pertanyaan yang penting juga dalam kita mencari jati diri kita adalah, saya hadir di dunia ini sebenarnya untuk apa ya? Kadang-kadang saya sampai di usia saya yang udah separuh baya ini, saya juga masih kadang-kadang bertanya-tanya, saya sebenarnya terlahir, peran saya apa sih di dunia ini? Peran saya mungkin di Departemen Psikiatri ada, tapi peran saya buat masyarakat yang lebih besar apa ya selama ini ya? Dan itu terus saya kembangkan sampai saat ini. Jadi mungkin saya juga dalam proses pencarian jati diri yang seutuhnya kali ya. Lalu mengapa ada juga pertanyaan dari beberapa klien saya, kok saya jadinya laki-laki ya, bukan saya jadi perempuan ya, saya ngelihat perempuan mungkin lebih enak. Jadi ini timbul pada individu-individu di dalam fase identitas, pencarian identitas dirinya dia. Dia membanding-bandingkan dirinya terus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak perasaan-perasaan yang tidak puas akan dirinya sendiri terkait dengan gender. Lalu ini juga bisa menimbulkan pencarian jati diri yang lebih panjang mungkin karena dia terus-menerus mencari jawaban dan belum menemukan kepastian tentang perannya di dunia. Lalu tugas apa yang saya harus lakukan di dunia ini atau di dalam kehidupan ini? Lalu masalah-masalah apa yang harus saya selesaikan dalam hidup ini? Jadi kadang-kadang pada beberapa individu dia harus bisa menjawab tantangan-tantangan. Sebenarnya masalah kurang tepat di sini. Mungkin lebih tepat adalah tantangan apa sih yang harus saya selesaikan dalam hidup ini. Tadi misalnya dari MC mengatakan, NG mengatakan tentang dia melakukan Instagram challenge. Itu juga salah satu tantangan. Kita memasukkan banyak di dalam Instagram challenge-challenge yang berhasil kita kerja. Kita masukkan ke situ. Tapi sebenarnya dalam hidup ini, saya mengerjakan nggak ya tantangan itu ya? Itu juga merupakan suatu proses ya. Dan juga mengapa saya menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup. Jadi ini mirip dengan yang tadi, laki-laki dan perempuan. Kita mulai comparing hidup kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga hal-hal yang muncul dalam pertanyaan ini, kalau bisa mendapatkan jawaban yang pasti, maka pelan-pelan orang itu akan menemukan jati diri dia. Karena jati diri itu kayak layer ya, jadi kayak lapisan katanya, jadi kayak layer cake sebenarnya. Jadi selapis demi selapis. Bisa ngebayangin nggak? Mungkin teman-teman atau adik-adik di sini tahu ada kue lapis, biasanya suka dijual kalau menjelang Lebaran. Lalu itu selapis-selapis dipanggang. Jadi kalau kita bisa membuat kue lapisnya sampai utuh, mungkin jati dirinya baik. Tapi kadang-kadang lapisan itu di tengahnya hangus, tapi ketutupan juga oleh hal yang lain. Nah, jadi ini adalah yang namanya proses pencarian jati diri. Tentunya nggak ada orang yang sempurna, tapi kita bisa nggak menerima diri kita apa adanya, sehingga kita mendapatkan jati diri yang lebih utuh daripada individu yang lain misalnya. Nah, jadi untuk mengetahui tentang jati diri ini, ada analisa sebenarnya. Ini dari Rick Warren yang saya ambil. Dia mengatakan ada suatu analisa yang namanya shape yang mau saya bagi-bagi juga dengan adik-adik semua, sehingga nanti at the end kalian bisa menganalisa diri kalian sendiri sebenarnya ya.
apakah dalam proses pencarian jati dirinya seseorang itu menemukan nggak ya tujuan hidupnya? Karena ujung-ujungnya dari proses pencarian jati diri ini kita ingin bahwa setiap orang bisa menemukan meaning in their life atau meaning in my life. Aku menemukan nggak sih arti dalam hidup aku? Aku menemukan tujuan nggak? Nah, Rick Warren mengatakan ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan spiritual gifts, heart, abilities, personality, dan experiences yang akan saya bahas dengan kalian semua sehabis ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai spiritual gifts sebenarnya. Nah, spiritual gifts ini diartikan oleh Rick Warren itu adalah karakter spiritual sebenarnya. Dan karakter spiritual ini adalah namanya gifts, jadi hadiah. Jadi kalau kita bilang hadiah gifts itu adalah cuma-cuma yang kita sejak lahir sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kita udah dapat, kita tanpa perlu kita minta, tanpa kita perlu cari, tanpa perlu kita minta, kita udah mendapatkan gift itu. Tergantung bagaimana kita mengasahnya dari waktu ke waktu. Kalau kita berhasil mengasahnya dengan baik, tentunya akan semakin kuat. Sama aja sih ya, kamu kan tahu berlian kan ya. Berlian salah satunya adalah kan perlu diasah untuk bisa mendapatkan cut-nya bagus, kemudian colors-nya bagus. Semakin diasah akan semakin baik ya. Jadi ini yang kita dapat contoh daripada spiritual gift menurut Rick Warren adalah misalnya kebijaksanaan, kemudian kita bisa nggak atau membuat orang lain bahagia. It is also a spiritual gift, kata Rick Warren. Ada orang yang susah banget untuk bisa membuat orang lain bahagia. Karena bahagia adalah suatu bentuk emosi sebenarnya ya. Dan kita tahu bahwa emosi itu bersifat contagion. Jadi ada orang lain yang bawaannya negatif, sedih terus, sehingga kalau orang deket dia terkontaminasi atau terinfeksi dalam tanda kutip dengan emosi negatif. Jadi orang kalau deket dia nggak bisa merasa bahagia. Jadi ada orang yang terakhir kalau orang dekat dia selalu merasanya happy aja. Lalu compassion juga termasuk dalam spiritual gift, yaitu kemampuan seseorang untuk empati dan simpati. Empati berarti kita mampu merasakan perasaan orang lain, tapi tidak perlu sampai kita terhanyut di dalamnya. Sedangkan simpati lebih banyak adalah kita hanyut di dalam perasaan orang lain itu. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Sebenarnya compassion ini lebih banyak berkaitan dengan empati sebenarnya ya. Kita bisa mengerti teman kita sedang sakit, kita bisa mengerti atau memahami dan merasakan penderitaan dia, tapi nggak membuat kita jadi setiap hari nginget terus jadi nangis bareng-bareng dia, tidak. Tapi dengan kita mampu berempati, kita jadi bisa support dia, karena kita tahu bahwa dia memang butuh support, kita bisa mendukung dia karena kita tahu bahwa saat itu dia membutuhkan dukungan. Tidak kita jadi ketakutan pada saat dia butuh dukungan. Nah, itu simpati namanya ya. Leadership atau jiwa kepemimpinan juga merupakan spiritual gift katanya. Ya, karena leadership ini adalah memang udah bawaan, tinggal bagaimana diasah untuk being a leader, being a good leader atau being just the ordinary leader katanya ya. Kemampuan problem solving, ya, keinginan untuk berbagi, insting atau intuisi juga merupakan spiritual gift. Dan banyak lagi spiritual gift yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa buat kita semua. Dan menurut Rick Warren adalah tahap pertama adalah di dalam shape ini adalah kita menyadari gak sebenarnya karakter spiritual kita seperti apa ya. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki beberapa karakter spiritual, lalu pertanyaan berikutnya, udah kita asah belum sih selama ini? Udah kita pakai belum selama ini? Atau kita menyadarinya nggak bahwa kita mempunyai karakter spiritual seperti itu? Nah, kalau kita bisa menyadari dan kita udah mengasahnya, maka kita memiliki kekuatan pertama dalam proses pencarian jati diri ini. Berarti tahap pertama bisa terselesaikan, sehingga kita menuju ke tahap berikutnya. Ya, nah jadi dengan spiritual gift ini kita bisa membantu orang lain dan juga memberikan manfaat besar buat kehidupan sendiri. Dan dengan demikian saya bilang bahwa dengan kalau kita udah mulai bisa membantu orang lain dan memberikan manfaat besar buat kehidupan kita sendiri, jadi kita udah siap untuk berangkat ke fase berikutnya atau berangkat ke hal yang lain dalam hidup kita. Jadi pencarian yang pertama diselesaikan, kata Rick Warren. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan pencarian jati diri ini adalah yang harus kita analisa juga heart sebenarnya. Nah, heart ini berkaitan dengan isi hati kita sebenarnya ya, berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam hati nurani kita. Jadi di sini menurut Rick Warren ini adalah sekumpulan dari keinginan, harapan,
minat, impian, dan juga afeksi yang dimiliki oleh seseorang. Yang paling tahu mengenai heart ini adalah ya diri orang itu sendiri. Yaitu sama, ini semuanya adalah yang paling tahu dari shape ini, dari spiritual gift, heart, kemudian abilities, kemudian personality, dan juga semuanya itu yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kita tahu nggak sih keinginan kita yang terdalam itu apa? Harapan kita dalam hidup kita apa? Impian kita apa? Oleh karena itu, hal-hal seperti ini kita perlu gali ya. Karena semua isi hati kita ternyata merupakan sumber motivasi yang kita miliki. Kadang-kadang kita nggak tahu harapan yang ingin kita capai apa. Akibatnya seringkali kita menjadi kehilangan motivasi dalam hidup. Kita nggak tahu impian kita apa. Kita hanya mengikuti impian orang lain. Pada saat kita menjalani impian orang lain, tengah jalan kita menyadari bahwa, wah ini kok bukan impian aku ya. Ini yang bukan kita harapkan ya. Kita kehilangan motivasi karena kita seperti orang yang tersesat di hutan, lalu kita nggak tahu jalan keluar. Kita ikut orang masuk, tapi di tengah jalan kita tersesat, kita nggak tahu, sehingga kita susah balik ya. Nah, sehingga apa yang kita suka lakukan dan apa yang kita pedulikan dalam hidup kita, katanya itu merupakan sumber motivasi yang terkuat dalam diri kita. Ya, nah oleh karena itu penting buat kita memahami segala harapan, minat, impian, dan juga afeksi yang kita miliki sebenarnya ya. Dan isi hati itu merupakan apa ya, cerminan dalam diri kita yang sesungguhnya sebenarnya. Karena dengan kita memahami segala keinginan, harapan, dan impian kita, maka kita bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, ada yang mengatakan juga dari sumber yang berbeda, mereka mengatakan bahwa ternyata isi hati kita adalah dorongan hati sebenarnya yang udah kita sebut-sebut, yaitu passion sebenarnya untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup. Ya, kita bisa lihat kembali harapan, minat, impian, apakah itu bukan merupakan dorongan buat kita agar kita bisa mencapai atau menjadi atau mendapatkan jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu keinginan dalam diri kita yang terus-menerus untuk dapat mempertahankan dorongan tersebut agar tetap kuat. Makanya memerlukan suatu motivation, katanya. Ya, passion akan menghasilkan motivation. Motivation akan mempertahankan, motivation itu akan membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ada kaitannya ya, passion, motivation, dan juga isi hati kita. Ya. Lalu berikutnya, ini ada yang menarik juga ya, Steve Jobs ya di dalam salah satu bukunya, saya coba kutip, dia mengatakan bahwa your time is limited ya, dia bilang waktu dalam hidup kita itu terbatas di dalam dunia, katanya dia. Jadi makanya kita jangan menyia-nyiakan. Oleh karena itu kita jangan ngikutin orang, akibatnya kita tadi tersesat misalnya. Atau kita hidup di dalam impian seseorang. Akibatnya ketika dia mencapai impiannya dan itu bukan merupakan keinginan kita trap di dalam kehidupan yang tidak kita kehendaki misalnya. Dan juga katanya dengarlah dorongan hati kamu. Jangan dengerin orang ngomong apa tentang hal itu. Jadi kalau kita mengikuti dorongan hati kita untuk melakukan, untuk mencapai impian kita, maka itu lebih sempurna katanya daripada kita dengerin orang. Kita nggak berani mendengarkan dorongan hati kita karena kita takut orang ngomong apa tentang hal itu, atau kita dengerin orang bilang A kita ikutin A, orang bilang B kita ikutin B. Hasil ketika kita mencapai, kita pasti mencapai kalau kita dengan tekad kuat mengerjakannya. Tetapi apa yang kita raih tidak sesuai dengan isi hati kita, maka itu juga akan menimbulkan kekecewaan karena kita tidak menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, atau kita sebenarnya takut dengan jati diri yang kita miliki. Oleh karena itu kita sembunyikan, lalu kita mengikuti apa yang orang lain katakan. Jadi kita mengikuti jati diri orang lain sebenarnya. Dan itu juga akan problem katanya ya. Jadi itu yang pernah dikemukakan oleh Steve Jobs ya, sebelum dia meninggal. Nah, jadi yang ketiga adalah membicarakan tentang abilities. Nah, abilities ini terkait dengan skills sebenarnya ya, keterampilan. Jadi kita memiliki keterampilan apa sih? Tadi setiap orang pasti memiliki keterampilan yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa bagus untuk listening orang, komunikasi, ada yang manajemen, ada yang jadi dokter, teamwork, dan sebagainya. Jadi setiap orang udah memiliki skill-nya sebenarnya. Dari ini juga merupakan skill ini juga merupakan satu talenta sebenarnya yang kita dapat, tergantung diasah atau tidak
ya. Nah, sebenarnya abilities tadi merupakan cerminan talenta juga yang diberikan sejak lahir. Tapi dia tidak dikategorikan ke dalam spiritual gift. Karena ini adalah talenta yang terkait untuk apa ya, yang terkait untuk kehidupan kita. Walaupun itu juga untuk kehidupan, ini adalah talenta misalnya untuk komunikasi, untuk olahraga. Dan ini lebih banyak berkaitan dengan skills dalam kita untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, jadi ini setiap orang berbeda-beda. Jadi kalian bisa menilai juga diri Anda sendiri. Sebenarnya talenta yang diberikan buat saya apa ya sebenarnya ya? Karena ternyata kalau kita lihat kita sebagai manusia, katanya kita punya otak itu kita bisa menyimpan triliunan informasi dari bayi kita lahir sampai kita hidup. Kalian berada di usia 20-an, saya di usia 50-an. Berapa banyak informasi yang udah kita terima sebenarnya, yang kita simpen di dalam otak kita, yang kita latih setiap hari, ya katanya itu menyimpan jutaan fakta dari kehidupan kita, ya. Dan juga kita punya otak itu sedemikian luar biasanya, kita bisa membuat katanya 15.000 keputusan di dalam 1 detik. Kamu bisa ngebayangkan nggak? Dalam 1 detik kita bisa membuat begitu banyak keputusan. Kita punya hidung katanya bisa mencium sampai 110.000 jenis bau-bauan. Kita punya lidah bisa mengecap ya berbagai macam perasaan sampai 2 million parts of water kita bisa ngerasain bedanya. Ya jadi kita sebenarnya hidup sebagai manusia itu udah diberikan sedemikian banyak kemampuan ya sebagai makhluk dari ciptaan yang Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi kita bisa melihat bahwa nah abilities ini kita sadari nggak sebenarnya selama ini kita lebih banyak melihat yang tadi saya bilang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa kita memiliki abilities yang sedemikian luar biasa ini, ya. Lalu kemudian di sini juga ada layers of ability sebenarnya. Kalau kita ngelihat layers of ability dari yang inner strength kita adalah personal strength yang tadi kita jawab ya. Yang tadi kita lihat mulai dari kita bicarakan tentang spiritual gift itu adalah personal strength kita, kebijaksanaan sebenarnya, kemauan untuk berempati ya. Kemudian pada layer kedua adalah people skills. People skills itu berkaitan dengan abilities tadi, communication skills, kemudian juga berkaitan dengan talenta keterampilan kita yang lain dalam mathematics, olahraga, dan sebagainya. Lalu layer yang berikutnya adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis sebenarnya. Dari kita punya kebijaksanaan, dari kita punya apa ya, empathy, kemampuan kita sehari-hari, kita gunakan nggak dalam kita gunakan nggak dalam kita untuk memutuskan sesuatu, kita gunakan nggak dalam kita membuat decision, membuat kita menyelesaikan masalah, mendengarkan problem dan menyelesaikannya. Kemudian ini layernya berikutnya ya life skill, kemudian education, sampai business know-how. Jadi ini adalah layers of ability. Tergantung kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita mau mengembangkan abilities kita sampai seberapa jauh ya. Tadi kan kita bilang kita mau mengasah terus-menerus karena proses pencarian jati diri itu kan sebenarnya adalah long lasting, boleh dikata unfinished sebenarnya ya. Karena kita terus-menerus hidup itu kan dinamis. Kita terus-menerus mencari dan mengeksplorasi dan kemudian mengembangkan diri kita ya. Mungkin at the end ya sampai itu tidak selesai juga proses pencarian jati diri. Namun yang pasti kita bisa merasa puas dengan diri kita dan kita tahu apa yang kita sasar dalam hidup kita. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan kepribadian, personality. Nah, personality ini macam-macam sih definisinya. Saya tidak mengajak Anda untuk membicarakan tentang gangguan kepribadian dalam bidang psikiatri ya. Misalnya bicarakan tentang narcissistic personality, borderline personality. Tapi saya lebih mau mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang lazim dan umum dalam kaitan dengan kepribadian seseorang, introvert, extrovert ya, thinkers, feelers. Jadi ini macam-macam nih ya. Introvert orang yang lebih senang di dalam lingkungan yang close, lingkungan yang terbatas, sedangkan extrovert orang yang senang bersosialisasi. Kita tidak bicara satu lebih baik daripada yang lain ya. Tidak bicara seperti itu. Tergantung bagaimana orang memanfaatkan personality-nya untuk mencapai tujuan hidupnya. Bagaimana orang menyesuaikan dirinya atau mengadaptasi dirinya ya sesuai dengan kepribadian dia.
Ya kalau dia berhasil dan dia bisa sukses, tidak akan ada masalah. Atau berkaitan dengan temperamen. Temperamen seringkali nih ya, mungkin kalian baca banyak sekali berkaitan dengan temperamen. Mereka membicarakan tentang sanguin, yaitu orang-orang yang lebih optimistik, orang-orang yang lebih aktif, orang-orang yang socialize ya, orang-orang yang periang ya, mereka yang lebih menyukai hal-hal yang bersifat petualangan ya, terus begitu suka menghadapi resiko, atau orang yang kolerik sebenarnya. Kolerik itu cenderung orang-orang yang lebih berorientasi pada tujuan. Mereka adalah orang-orang yang analitik, cerdas, tapi ternyata mereka lebih secara emosi lebih mudah tersinggung, lebih mudah jadi pemarah katanya, atau orang yang melankolis sebenarnya ya, lebih cenderung orang yang tenang, bijak ya, mencintai keluarganya, atau yang lebih pragmatik, yang lebih santai, damai. Nah ini juga kita tidak bilang bahwa oh sanguin akan lebih baik dari kolerik, kolerik lebih baik dari melankolik, tidak juga. Tergantung bagaimana orang menggunakan temperamennya itu atau memanfaatkan temperamennya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang di dalam satu orang itu juga bisa ditemukan berbagai macam temperamen ini. Misalnya dia 20% sanguin, 30%-nya kolerik, dan 50%-nya pragmatik. Bisa juga bercampur-campur. Jadi tergantung mana yang mendominasi. Yang paling penting kembali lagi adalah bagaimana dia memanfaatkan temperamennya dan mencoba untuk beradaptasi oleh karena dia mempunyai temperamen tertentu, lalu beradaptasi dengan tuntutan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi ujung-ujungnya yang saya mau katakan adalah berkaitan dengan fleksibilitas mental mereka sebenarnya ya. Mereka cukup fleksibel nggak sebenarnya ya. Lalu kemudian kalau kita ngelihat yang E, yang terakhir dari shape itu mencatatkan tentang experiences sebenarnya. Mencatatkan bahwa dalam proses pencarian jati diri kita itu sangat tergantung juga dari pengalaman dari keluarga. Artinya kita belajar juga dari keluarga kita. Kita hidup di dalam keluarga kita dengan latar budaya tertentu, dengan mempunyai penyelesaian masalah tertentu. Jadi itu semuanya kita dapatkan sebenarnya. Lalu juga pengalaman dari pendidikan kita ya, tadi kita bicarakan tentang abilities. Abilities tentu berkaitan dengan pengalaman pendidikan, vocational, dan spiritual, dan juga pengalaman keagamaan. Dan pengalaman-pengalaman kita itu tentu ada pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyakitkan. Dan faktanya berbicara bahwa kalau dalam hidup kita, kita banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan buat diri kita, ternyata ini akan lebih cenderung membuat kita tidak bisa berkembang lebih baik. Ternyata dalam proses pencarian dalam proses pencarian jati diri kita, kalau kehidupan kita diisi oleh pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, membuat seseorang itu menjadi lumpuh katanya. Sehingga proses pencarian jati dirinya terhalang atau proses pencarian jati dirinya itu terhambat. Oleh karena dia hanya fokus energi di dalam otaknya hanya dipakai untuk meresolusi pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ini katanya, sehingga dia mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi kehidupannya lebih jauh. Nah, dengan demikian bagaimana sebenarnya kita bisa mengubah dorongan hati, passion kita menjadi aksi nyata dalam hidup kita. Nah, beberapa saran yang dikemukakan adalah yaitu tadi mengembangkan keterampilan dan kompetensi sebenarnya. Kalau kita udah mengenali diri kita udah tahu kelebihan dan kekurangan dalam diri kita udah tahu talenta kita udah tahu abilities kita udah tahu kita punya personality kayak apa. Lalu sekarang saatnya kita mengembangkan apa yang lebih dalam diri kita dan kemudian bisa kita berkompetisi dalam hal itu. Ini saya nggak ngerti juga ya, di dalam tampilan saya suka ada garis-garis itu, kenapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Iya dok, kayaknya ada yang kepencet gitu deh dok. Aku nggak pencet apa-apa loh. Oh enggak, bukan profnya. Jadi mungkin dari para Oh, peserta baik. lagi. Baik, kita lanjutin ya. Nah, Jadi tadi mengembangkan keterampilan karena kita udah tahu apa yang mau kita kembangkan, kompetensi apa yang mau kita capai. Lalu yang kedua adalah kalau kita belum tahu apa yang menjadi dorongan hati kita, katanya maka kita perlu mencari dan membaca informasi terkait dengan apa sih dorongan hati kita yang terdalam, yang kita inginkan dalam hidup kita. Kalau kita nggak berhasil mendapat jawabannya, maka jangan segan-segan bertanya untuk mendapatkan jawaban. Kalau bertanya juga tidak mendapatkan jawaban dari teman-teman, maka
Jangan-jangan Anda perlu counselor atau perlu mentor atau mencari role model ya sehingga Anda bisa mendapatkan kepastian mengenai apa sih yang menjadi impian Anda yang paling dalam. Dari situ balik lagi kembangkan keterampilan Anda. Jadi dan juga kita perlu tahu untuk bisa mengembangkan diri sebaik-baiknya kita perlu waktu yang tepat juga. Jadi kita perlu tahu kapan timingnya saya bisa untuk mencapai ini. Jadi nggak setiap waktu juga kita mau bisa tercapai. Karena kita bisa tahu bahwa di dalam hidup ini ada peluang yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Nah, jadi nah semuanya ini adalah bagian dari motivasi diri kita karena mencari, kemudian mengembangkan, memahami waktu yang tepat itu terkait dengan motivasi diri. Anda ada motivasinya nggak ya untuk melakukan passion Anda dan dikeluarkan dalam aksi nyata dalam hidup Anda. Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya dengan self motivation sebenarnya. Ya, nah motivasi diri itu katanya merupakan ya dalam arti apa sih motivasi diri atau self motivation ini adalah kemampuan kita sebenarnya untuk memotivasi diri kita sendiri ya dan ini merupakan suatu keterampilan yang penting katanya ya. Jadi memotivasi diri kita itu kita mampu nggak ya mendorong diri kita ya mengarahkan seseorang agar tetap fokus dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Jadi kalau kita balik lagi, kita mampu nggak sih ya atau kita memiliki nggak keterampilan untuk terus mendorong diri kita dan mengarahkan diri kita agar kita tetap fokus dengan tujuan yang kita ingin capai dalam hidup kita sebenarnya. Kita mempunyai nggak kekuatan seperti itu terus-menerus. Ya, walaupun ada halangan, tapi kita tetap bisa berpikir rasional. Kita tetap bisa berpikir logis bahwa ya udah sekarang saya ada halangan, tapi saya yakin bahwa suatu hari saya mempunyai kesempatan ada lagi. Dan udah gitu kita terus mau berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi yang tadi saya katakan sebenarnya ya, self motivation ini adalah sebenarnya perlu kekuatan di dalam diri kita yang besar. Nah, oleh karena itu, kalau pengalaman dalam hidup kita isi dengan hal-hal yang menyakitkan, kita nggak punya energi lagi untuk terus mempush diri kita, untuk terus semangat, untuk terus bisa berpikir rasional, bahwa ya saya pasti bisa mencapai apa yang saya harapkan dalam hidup saya. Kalau sekarang belum tercapai, ya belum aja waktunya, karena di dalam mencapai dalam menggunakan dalam arti maksud compassion untuk menjadi aksi nyata ada waktu juga berarti memang belum aja saat ini saya nggak tahu juga besok saya nggak tahu juga 2 tahun lagi dan sebagainya ini banyak sekali saya waktu membuat ini saya merefleksikan diri saya juga sebenarnya perjalanan hidup saya ya perjalanan hidup saya itu saya merasakan bahwa dalam cita-cita saya memang saya berharap untuk satu hal gitu ya. Tapi sih jujur saya nggak pernah terbayang juga diri saya dari dulu untuk menjadi seorang profesor sih sebenarnya ya. Tapi ketika dalam perjalanan hidup saya, peluang itu terbuka buat saya untuk menjadi seorang profesor. Lalu saya keep fokus untuk mengerjakannya. Halangan ada, adik-adik semua. Bukan berarti saya nggak punya halangan untuk menjadi profesor. Halangan banyak banget ya. Kalau ibaratnya bisa dianalogikan halangannya kayaknya kita naik ke puncak gunung, jalanannya itu berbatu-batu, dan batu-batunya itu runcing. Kalau kita nggak pakai sendal juga. Jadi banyak goresan, banyak luka perjalanan ke situ. Tapi saya keep fokus bahwa saya harus akan jadi ke sana. Walaupun perjalanannya panjang, berliku, batu tajam, tapi saya yakin, ya saya jalanin, dan saya kerjakan. Ada halangan, dikerjakan dan diselesaikan. Halangan dikerjakan dan diselesaikan jujur dalam proses pencarian hal seperti itu, tentunya seringkali saya merasa lelah juga. Saya merasa capek dan saya akan berhenti sebentar sebenarnya. Saya akan berhenti sebentar, kadang-kadang saya juga berhentinya lama, tapi saya terus menunjukkan komitmen saya bahwa saya suatu hari bisa mencapai hal tersebut. Buktinya tercapai juga sebenarnya, karena ada peluangnya, saya mau menjalaninya walaupun penuh dengan halangan, tantangan, dan kesulitan ya akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. That is somehow is self-motivation. Aku yang memotivasi diriku terus-menerus. Aku tidak nangis-nangis dengan orang. Aku mungkin bercerita dengan temanku mendapatkan penguatan juga. Tapi sebagian besar aku berusaha terus-menerus untuk mencapai ke sana.
Ya. Nah, beberapa tipe motivasi diri atau self motivation Anda bisa menilai Anda tipe orang yang intrinsik atau ekstrinsik sebenarnya. Kalau intrinsik adalah intrinsik, maksudnya saya tergantung daripada apa yang ingin kita lakukan. Jadi tujuan daripada saya memotivasi diri saya terus-menerus hanya untuk memenuhi kepuasan diri saya. Saya rasa untuk saya menjadi profesor bukan untuk memenuhi kepuasan diri saya semata-mata. Karena tadi saya katakan, dalam awalnya kehidupan saya tidak pernah juga berpikir bahwa saya akan jadi profesor sebenarnya. Cuma dalam perjalanannya aja, tiba-tiba saya berada di jalur itu. Ya, jadi intrinsik cenderung pemuasan aja. Jadi ada juga kan orang memotivasi diri. Saya mau motivasinya apa? Saya suka naik gunung. Jadi saya maunya naik gunung, terus hanya untuk motivasi diri untuk naik gunung, hanya untuk mencapai kepuasan diri kita saja. Atau kita tipenya lebih ekstrinsik sebenarnya, yaitu lebih banyak berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan reward eksternal misalnya. Jadi kita terus mendorong diri kita melakukan untuk mendapatkan uang, nilai baik, atau kenaikan pangkat misalnya. Jadi tergantung self-motivation. Di sini mereka juga tidak mengatakan yang satu lebih baik daripada yang lain. Namun perlu kita kenali karena kalau setiap kali kita memotivasi diri kita hanya untuk memenuhi kepuasan diri kita saja, tentunya ini menurut saya loh, ini kurang pas juga. Berarti kita lebih egosentris. Kita hanya untuk kesenangan diri kita saja, kita lupa bahwa kita juga perlu berbagi dengan sekitar kita. Bahwa kita juga perlu memotivasi diri kita untuk bisa berempati atau bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Somehow ekstrinsik juga perlu, tapi di sini ekstrinsik dia itu adalah mau mendapatkan sesuatu dari luar. Jadi sebenarnya nggak baik juga kalau kita hanya memotivasi diri kita untuk mendapatkan reward terus-menerus. Jadi dalam hidup katanya is a balance sebenarnya, yaitu adanya keseimbangan antara intrinsic self motivation dan juga extrinsic self motivation, sehingga kita bisa menjalani hidupnya dengan harmoni katanya. Ya, jadi lebih lebih sinkron hidup kita. Ya. Nah, kemudian Daniel Goleman ini dia juga sebenarnya dia yang mengemukakan tentang emotional intelligence sebenarnya ya. Dia bilang ada 4 elemen pendukung untuk bisa menimbulkan motivasi diri yang baik ya. Yang pertama adalah personal drive. Artinya adalah sebenarnya kemauan dari diri kita untuk memenuhi standar tertentu dalam hidup. Komitmen nggak untuk memenuhi tujuan yang sudah ada? Punya inisiatif nggak? Artinya tadi saya bilang, inisiatif itu kita selalu siap. Jadi begitu kesempatan itu ada, kita udah siap untuk menjalaninya. Tidak seperti kita mau sesuatu, udah ada peluangnya, tapi kita baru menyiapkan semuanya. Ada orang yang kayak gitu kan ya, yang udah ada kesempatannya baru siapin ini, siapin akhirnya nggak keburu, waktunya udah habis. Tapi orang yang selalu siap-siap bahwa kalau ada kesempatan datang, aku udah punya. Misalnya dalam beberapa kali dalam hidup saya, seringkali saya juga nyiapin proposal, walaupun belum ada pengumuman hibah, saya siapin dulu proposal, atau paling tidak saya siapin ide-ide. Begitu ada pengumumannya, saya udah punya bahan, sehingga saya bisa memotivasi diri saya untuk maju lagi satu tahap ke tahap berikutnya. Lalu optimis itu menjadi hal yang penting juga ya, agar kita selalu berpikir mau maju, mau move on terus-menerus. Banyak orang yang stuck pada kehidupan di masa lalunya. Jadi dia tidak optimis, dia pesimis. Dulunya pengalaman aku kan kayak begini, nggak enak, pasti aku ditolak. Jadi dulunya. Padahal kita harus berpikir sebaliknya. Dulu aku pernah gagal, jadi kedepannya aku memakai cara yang lain, ya, dan aku mungkin akan berhasil. Jadi kita selalu mempunyai kesempatan untuk move on, tidak living in the past. Karena living in the past pastinya membuat hidup kita problem. Seperti kamu juga, kalau kamu nyetir mobil, kamu ngelihat spion terus ke belakang, akibatnya kamu nabrak kan. Yang ada kita setir mobil, kita ngelihat ke depan terus, sekali-sekali kita ngelihat ke belakang. Kalau mau pindah jalur, kalau mau belok, kita ngelihat, kita pindah ke belakang. It is something yang berkaitan dengan optimism sebenarnya. Kalau kita hal-hal dari yang 1 sampai ke 4 ini bisa kita selaraskan, maka self-motivation kita dari waktu ke waktu akan menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Dan self-motivation yang semakin kuat itu akan membuat kita lebih compassion, lebih membuat passion kita, bukan lebih compassion, lebih membuat passion kita akan lebih nyata
dalam hidup, dan tentunya akhirnya kita bisa menjadi atau mendapatkan apa yang kita harapkan, atau kita bisa menjadi atau mengenali jati diri kita dengan lebih baik. Ya, nah ini dorongan personal sebenarnya ya. Dorongan personal itu adalah berkaitan dengan ambisi, keyakinan, sikap atau mindset katanya. Dan di sini Daniel Goleman mengatakan bahwa ada dua orang yang terkait dengan dorongan personal, ada dua tipe. Yang fixed mindset yaitu orang yang keyakinannya teguh. Jadi dia percaya bahwa talenta itu udah nggak bisa diubah lagi. Jadi fixed mindset, jadi pikirannya itu udah terpaku pada itu saja. Jadi itu aja, kalau udah A, dia nggak bisa berubah. Berarti dia tidak fleksibel. Atau orang yang mempunyai keyakinannya itu growth mindset. Dari waktu ke waktu, mereka yakin bahwa mereka masih punya kesempatan, aku masih bisa bertumbuh, aku masih bisa berubah. Sehingga talenta dalam diri dia itu selalu bisa dikembangkan. Nah, jadi dianggap bahwa mereka yang memiliki tipe seperti ini akan lebih bisa mencapai kesuksesan. Oleh karena mereka selalu maunya bertumbuh. Dan kita perlu ingat juga, hidup adalah dinamis ya. Hidup bukan sesuatu yang statis. Jadi mungkin saat ini kita mencari jati diri kita A. Tetapi nanti dalam proses beberapa tahun kemudian, dengan penyesuaian kehidupan yang baru, kita perlu menyesuaikan diri kita. Kita perlu mencari jati diri kita yang lain, yang perlu kita kembangkan, yang mungkin waktu itu belum kita temukan. Dan kita perlu kembangkan lagi dan mencari lagi, agar kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan hidup kita dengan lebih baik. Ya. Lalu komitmen. Nah, komitmen ini adalah yang paling penting sih ya. Ini banyak sekali aku mencoba untuk mengambil beberapa quote dari contohnya dari Albert Einstein. Mereka mengatakan, if you want to live happy life, tie it to the goal, not to people or things. Jadi, makalah kalau kita mau mencapai hidup kita bahagia, kata Albert Einstein, kita harus ikat pada tujuan hidup kita, bukan kita tergantung pada orang, tergantung pada benda, bukan seperti itu. Ya, Michelangelo mengatakan bahwa the greater danger for most of us isn't that our aim is too high. Jadi sebenarnya bahayanya bukan karena cita-cita kita terlalu tinggi, ambisi kita terlalu tinggi, ya, tetapi adalah karena kita nggak mau mencapainya, karena kita terlalu takut untuk meraihnya, karena kita terlalu malu mungkin untuk mengambilnya. Nah, akibatnya kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Jadi komitmen itu penting ya, karena memiliki kesadaran terhadap apa yang ingin kita capai dalam hidup kita, berarti komitmen ya merupakan hal yang terpenting dalam motivasi diri. Kalau kita nggak bisa komit dengan apa yang kita inginkan, berarti kita nggak bisa mempunyai motivasi diri yang kuat untuk mencapainya. Ya. Nah, inisiatif tadi kita udah banyak berbicara sih ya. Inisiatif adalah kita bisa nggak ngambil keputusan yang tepat pada saat kesempatan itu datang. Jadi tentunya kita harus pikir baik-baik, ya kita nggak bisa tergesa-gesa, karena kalau kita terlalu berinisiatif, jadi kita belum berpikir panjang, lalu kita udah memutuskan, jangan-jangan keputusan yang kita buat itu tidak tepat. Oleh karena itu, kita perlu memikirkannya dan mengambilnya pada saat yang tepat. Itu adalah sesuatu keterampilan yang tidak mudah. Saya ngomongnya gampang, tapi tidak mudah. Ya, jadi dengan demikian inisiatif itu juga berkaitan dengan courage sebenarnya. Kita berani nggak untuk mengatasi ketakutan saat kita membuat keputusan yang baru sebenarnya. Seringkali orang hidup di dalam zona nyamannya, ya udah PW dia bilang, jadi nggak berani berubah lagi. Takut kalau dia berubah itu atau mengambil keputusan yang lain, hidupnya akan kacau balau oleh karena pemikirannya saja, belum tentu hal itu terjadi. Nah, jadi itu penting untuk kita sadari. Ya, sedangkan yang terakhir adalah optimis atau resilience. Tadi saya udah katakan, berarti dia bisa melihat sisi terang atau berpikir positif. Sedangkan resilience adalah kemampuan kita untuk bangkit setelah menghadapi kegagalan. Tadi saya cerita bahwa saya optimis bahwa setelah saya mendapatkan pathway saya, misalnya setelah saya dalam hidup saya itu tiba-tiba saya berada pada jalur untuk bisa menjadi seorang profesor. Saya tetap optimis walaupun ada halangan. Saya tetap bisa bangkit lagi, ada halangan lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Sampai akhirnya karena saya optimis, saya bisa meraih apa yang memang udah merupakan bagian dalam arti spiritual gift kali ya, yang saya dapat itu. Jadi saya dapatkan oleh karena ya tadi komitmen saya menjalaninya, kemudian saya optimis ya, kemudian saya juga tahu dorongan hati saya seperti apa.
Nah, jadi sebenarnya key message dari cerita saya yang panjang dan lebar ini pada siang hari ini adalah sebenarnya saya ingin mengemukakan bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan dalam setiap individu termasuk diri saya sendiri, saya perlu untuk mengenali dan memahami ya kemampuan saya ya yang dalam arti spiritual gift, abilities saya dan juga saya atau kita semua bisa gak menerima diri kita apa adanya. Ya, seringkali orang susah untuk menerima dirinya apa adanya. Ya, seringkali orang terfokus kepada kekurangan dalam dirinya. Atau ada juga orang yang fokus pada kelebihan dalam dirinya dan tidak pernah tahu dirinya ada kekurangan. Lalu kita mampu gak untuk terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Yang terbaik itu macam-macam ya. Terbaik buat Anda mungkin bukan terbaik buat saya. Terbaik buat saya mungkin bukan terbaik buat kalian semua. Jadi beda-beda setiap orang. Dan kalian bisa tahu yang terbaik buat diri Anda, dengarkanlah isi hati Anda, dengarkanlah dorongan hati Anda. Ya, jadi walaupun tantangan datang menghadang, ya, serta kita terus mau mencapainya, ya, sehingga kita bisa merasa puas dan bahagia atas pencapaian tersebut. Sekecil apapun pencapaian kita dapatkan, kita harus terus merasa puas dan bahagia. Jangan pernah menyesalinya, kok cuma sebegini ya, kok cuma sebegitu ya. Dengan ketidakpuasan yang kita dapatkan, membuat otak kita hanya diisi oleh pengalaman-pengalaman yang negatif. Dan pengalaman-pengalaman yang negatif di dalam otak kita akan membuat kita terus memikirkannya, sehingga kita kekurangan energi untuk bisa keluar dari sana, sehingga kita jatuh lebih dalam dan lebih dalam. Dan bagaimana kita bisa menelusuri jati diri kita. Jadi saya rasa itu kali yang saya mau berbagi dengan adik-adik, teman-teman sejawat, mungkin ada di sana. Mungkin sekarang kita bisa kali ya berbagi pengalaman, mungkin kalian juga banyak pengalaman dalam hidup ya. Jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, dan semoga kalian mempunyai inspirasi ya untuk melihat diri kalian seperti apa dan mau keluar jadi seorang pemenang. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, Prof. Udah banyak banget nih, Prof, pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama ada dari Farid Ariski dari FKUI. Farid nanya, Dok, bagaimana sebetulnya cara yang paling efektif bagi kita untuk bisa menyadari dan mengidentifikasi sepenuhnya spiritual gift serta abilities kita? Apakah kita harus berkecimpung di berbagai bidang satu-satu hingga kita menemukannya, Dok? Ini langsung dijawab ya? Iya, Dok, langsung aja, Dok. Terima kasih, Angie. Jadi sebenarnya buat Farid, sebenarnya bukan hal yang paling efektif sebenarnya. Kalau kita sebenarnya, kita pasti semua orang menyadari dan kita bisa mengidentifikasi buat diri kita sendiri, spiritual gift dan abilities kita. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang saya bilang sama diri saya sendiri atau bersama klien saya, kamu tulis deh dari semua apa yang kamu mampu dalam hidup kamu. Atau kamu tulis deh kelebihan dan kekurangan dalam diri kamu sendiri. Kamu bikin list. Dari situ nanti kamu bisa menemukan, oh ternyata selama ini aku yang paling baik di sini ya. Abilities atau skills aku paling bagus di sini ya. Atau ternyata aku mampu loh berempati dengan baik. Jadi ini merupakan spiritual gifts ya. Nah nanti kamu pick 1, 2, 3, 4 atau beberapa dari kekuatan kamu dan juga kamu pick dari kelemahan kamu dan kamu kemudian mengasahnya kelebihan kamu. Nanti menjadi spiritual gift kamu. Kalau kamu memiliki kekurangan, maka kamu akan mengambil beberapa kekurangan yang kamu anggap penting atau berefek terhadap kehidupan kamu dan kamu mulai mengeliminasinya atau mulai menggosoknya si kekurangan itu atau kelemahan itu digosok dengan keras-keras sehingga lama-lama kelemahan itu hilang dan menjadi sumber kekuatan diri kamu sendiri. Jadi itu adalah paling efektif buat kamu. Bikin list dulu sehingga kamu bisa kenal apa sih yang ada di dalam diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata di dalam proses pencarian diri kamu sendiri, kamu nggak berhasil untuk menemukannya. Kamu bingung dalam kondisi yang confused, dalam kondisi yang kamu memang nggak tahu arahnya mau kemana. Nah, saat itulah kamu membutuhkan counselor sebenarnya. Atau yang tadi saya bilang mentor sebenarnya.
yang bisa membantu dan mengarahkan kamu untuk bisa memahami diri kamu sendiri. Bisa mentor, bisa juga dalam arti peer-to-peer mentor, bisa kalau kamu punya teman dekat, mungkin kamu bisa discuss dengan teman dekat kamu, menanyakan kepada dia, menurut kamu kira-kira aku tuh orang yang seperti apa ya? Menurut kamu kira-kira aku mempunyai kelebihan apa ya? Mungkin dari perspektif beberapa orang yang mengenal kita secara mendalam bisa memberikan kita insight kali. Kita seperti apa ya sebenarnya? Dari situ akan kita tanya lagi dalam diri kita sendiri. Benar nggak sih saya seperti itu? Tentunya kamu nggak akan bertanya kepada sembarang orang ya. Kalau orang tidak mengenal diri kamu dengan baik, ya tentunya dia akan memberikan kamu jawaban yang superficial yang akan membuat kamu bertambah bingung. Nah, oleh karena itu, mentor atau role model berarti orang yang memang kamu kenal dengan baik dan mengenal kamu dengan baik bisa memberikan masukan buat diri kamu. Gimana Farid? Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya buat Farid ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nah, Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Geraldus Sigap dari FKUI. Sigap bertanya, Dok, jika dihadapi dengan suatu pilihan yang harus sekali kita ambil, namun sebenarnya itu berlawanan dengan prinsip dan motivasi internal kita, apakah kelak ke depannya menjalani pilihan itu akan merubah jati diri kita sendiri? Dan bagaimana meng-counter hal ini, Dok? bagaimana? Pertanyaannya panjang banget ya. Uh, Oh, nih iya, Dok. Geraldus ya. Jika Jadi, dihadapi dengan satu pilihan yang harus sekali kita ambil, namun sebenarnya gini ya, kalau kita mengambil suatu pilihan berlawanan dengan prinsip dan motivasi internal kita, lalu kenapa juga kita ambil ya pilihan tersebut ya? Kan kita tahu bahwa pilihan tersebut itu tidak sesuai dengan prinsip hidup kita. Tentu banyak ya. Apakah ini ada motivasi internal? Ya tadi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kita mengambil pilihan oleh karena dapat motivasi ekstrinsik, jadi mendapat reward dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita pilih itu sangat berlawanan dengan prinsip hidup kita dan tidak akan mendatangkan suatu kebaikan buat hidup kita, maka mungkin jangan kita terus-menerus mengambilnya. Karena kalau kita terus-menerus mengambil suatu pilihan yang selalu berlawanan dengan prinsip hidup kita, hanya membuat kita akan tersesat. Itu ibaratnya kamu tahu bahwa jalan yang kamu tempuh itu salah. Misalnya kamu mau ke Blok M, tapi kamu jalannya itu ke arah Bogor. Kamu udah tahu itu salah, tapi kamu jalan terus karena kamu pikir bahwa itu benar. Atau kamu pikir bahwa oh aku kalau lewat situ aku akan mendapatkan reward. Tapi akan membuat Anda mencapai Blok M-nya lama, karena sampai keluar dari Bogor, Anda muter lagi, baru menuju ke Blok M. Itu bisa terjadi, tapi akan membuat kita tersesat, atau hanya memperpanjang jalan hidup kita saja. Jadi itu yang saya katakan. Apakah akan merubah jati diri kita sendiri? Jati diri tentunya tidak tergantung dari satu pilihan saja. Ya, jati diri itu sebenarnya tadi saya bilang bahwa kalau kita tahu bahwa itu salah dan tidak baik buat jati diri kita, maka kita selalu mempunyai kesempatan untuk mengubahnya. Namun, ya tentunya itu tidak membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Jati diri kita akan bisa kita cari lagi. Kalau kita tahu salah, kita cari lagi. Kan tadi saya bilang, hidup itu dinamis. Setiap kita berbuat sesuatu yang tidak tepat, selalu ada peluang untuk kita mengubahnya. Namun, ya lama-lama jati diri kita, kalau kita begitu terus, lama-lama tentu akan membuat kita confused terhadap diri kita sendiri. Ya, nah oleh karena itu, bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah makanya buatlah pilihan sesuai dengan apa yang baik menurut norma di mana kita hidup dan juga sesuai dengan diri kita sendiri. Dan itu yang akan membuat kita akan bisa memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Gitu kali ya, Geraldus ya. Baik. Gimana? Oke, baik Ada Dok. lagi? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Dok pertanyaan dari Abiyu Siregar dari FKUI. Prof. Chin mengatakan bahwa pencarian jati diri itu sifatnya seumur hidup, termasuk dalam menemukan peran dan tujuan dalam hidup. Apa cara berpikir atau metode yang bisa diterapkan agar kita tidak ragu dan berkomitmen dalam tujuan hidup yang kita ambil saat ini, walaupun dibayang-bayang kemungkinan bahwa tujuan hidup selama ini keliru, Dok?
Ya, ini seringkali terjadi ya, karena self discovery itu kan terus-menerus ya. Tadi saya bilang itu kan dinamis ya, karena setelah kita mencapai tahu bahwa jati diri kita A, lalu kita kupas lagi apakah ada lagi jati diri kita yang lain. Tentunya itu akan berjalan terus-menerus ya. Nah, jadi kemudian kamu bertanya ya, kalau dalam apa cara berpikir atau metode yang bisa diterapkan agar kita tidak ragu dan berkomitmen dalam tujuan hidup kita. Jadi kita mesti tahu dulu bahwa kalau tadi balik lagi nih, kalau kita dibayang-bayangi terus bahwa tujuan hidup yang kita jalani selama ini keliru, berarti kan kita stick untuk yang keliru itu ya. Kalau kita udah tahu bahwa tujuan yang hidup yang kita jalani selama ini keliru, mungkin ada saatnya kita harus U-turn kali ya. Kita harus muter balik kali ya untuk menuju ke tujuan hidup yang baik agar kita bisa berkomit dengan diri kita sendiri dengan society kita untuk mencapai apa yang udah kita harapkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu bahwa tujuan hidup itu keliru, jadi janganlah hidup di situ terus-menerus. Jadi saatnya Anda harus berputar. Bagaimana kita bisa tahu tujuan hidup kita selama ini keliru tadi? Selama kita hidup, kita kan yang hidup sendirian di dalam dunia ini. Pastinya kita memiliki banyak teman, ada keluarga. Pasti mereka akan memberikan kita masukan-masukan bahwa ternyata tujuan hidup kamu ini yang kamu jalani ternyata tidak tepat loh. Oleh karena beberapa hal. Nah, kira-kira apa sih dari masukan mereka yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi hidup kita? Tadi kan kita bilang, kita kan tergantung daripada dorongan yang ada di dalam hati kita. Kita nggak tergantung dari apa kata orang, tapi kita mendengarkan feedback mereka untuk kita gunakan untuk merefleksi diri kita sendiri. Yang tepat kita gunakan untuk refleksi diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan sehingga kita bisa mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Tapi kalau yang tidak tepat, tidak sesuai dengan hati nurani kita, bisa kita abaikan. Atau bisa kita abaikan, atau bisa juga kita bisa kita abaikan, atau bisa kita jadikan sebagai sumber masukan juga buat diri kita. Benar gak sih itu yang dikatakan orang yang tidak tepat itu? Jadi memang kita harus belajar dari waktu ke waktu untuk bisa refleksi diri kita sendiri sebenarnya. Itu kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Masih banyak nih, Prof, Masih pertanyaannya banyak ya selanjutnya. pertanyaannya ya. Iya, banyak banget, Prof. Selanjutnya ada lagi, Prof, dari Irham, dari FKUI. Irham ingin Banyak anak bertanya. FKUI semua ya. Banyak juga, Prof, yang bukan dari FKUI. Nanti selanjutnya di bawahnya ada lagi. Irham ingin bertanya, apakah normal apabila saya senantiasa memaklumi diri saya sendiri atas segala kekurangan saya? Misalnya ketika saya ditawarkan jabatan ketua, saya menolak dengan alasan saya adalah tipe orang yang tidak memiliki skill kepemimpinan. Apakah mindset seperti ini baik, Prof? Ini menarik sekali ya Irham pertanyaannya ya. Saya rasa ini pertanyaan yang bagus banget ya menurut saya ya. Karena kalau Anda memaklumi diri Anda sendiri oleh karena segala kekurangan Anda, itu problem juga ya. Berarti artinya kan Anda nggak pengen berubah ya. Anda hanya ingin hidup di dalam zona nyaman saja yang tadi saya katakan ya. Jadi Anda tidak bisa menghadapi challenge. Bukan tidak bisa, Anda tidak mau menghadapi challenge. Ketika ditawarin jabatan tertentu, sebenarnya kan orang yang udah tahu bahwa Anda mempunyai kapasitas. Ya. Kalau Anda tidak mempunyai kapasitas, pasti Anda nggak akan ditawarkan. Nah, karena Anda diyakini mempunyai kapasitas, dalam arti Anda diyakini, bukan diyakini, orang-orang tahu bahwa Anda mempunyai capability sebagai seorang ketua, makanya Anda ditawarin. Tapi Anda adalah seorang yang selalu bilang bahwa, oh saya tidak memiliki skill, oh saya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Kalau menurut saya artinya adalah apakah Anda cenderung insecure, Anda orang yang insecure, jadi enggak dalam tanda kutip enggak berani menghadapi tantangan atau sesuatu yang baru sehingga Anda enggak berani menjalaninya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Anda tanya apakah ini normal, saya juga nggak bilang ini abnormal. Namun menurut saya, kalau Anda terus-menerus seperti ini, Anda nggak akan bisa maju. Anda bukannya nggak bisa, Anda akan sulit maju. Oleh karena, ya tadi, Anda hanya hidup di dalam zona nyaman saja. Padahal dalam hidup, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya kayak sekarang, tiba-tiba COVID-19, kita nggak bisa kemana-mana,
kita nggak boleh ketemu. Tapi apakah kita terus kayak begini hidupnya, kita jadi di rumah terus, kita nggak bisa ngapain? Ternyata enggak, banyak mengembangkan sekarang. Kayak kita sekarang ternyata meetingnya by Zoom. Ini kan salah satu cara juga kita menerobos. Nyaman nggak nyaman, saya ngomong sendirian di depan saya komputer, Anda berada di tempat yang lain secara virtual. Dulu nggak pernah kayak gini, saya ngomong di depan banyak orang. Tapi sekarang saya di depan saya adalah komputer, saya seperti ngomong sendiri dalam tanda kutip. Ini something yang saya nggak nyaman juga, tapi saya berusaha untuk beradaptasi sebenarnya. Dan saya berhadapan dengan tantangan ini untuk ya saya bisa maju sebenarnya. Nah, jadi ini yang perlu Anda pikirkan kembali sebenarnya. Karena intinya adalah kita selalu berusaha untuk bisa beradaptasi dan bisa menerima. Jadi kalau orang-orang udah meyakin bahwa Anda mampu, terimalah. Dan itu akan menjadi challenge buat Anda untuk menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa saya bisa sebenarnya. Dan lama-lama Anda akan tahu bahwa kekurangan dalam diri Anda itu bisa Anda ubah menjadi kekuatan dalam diri Anda sendiri. Gitu loh, Ilham. Mudah-mudahan membuat cerah ya diri Anda ya. Baik. Baik dok, selanjutnya ada pertanyaan dari Kevin, dari FK Untar dok. Bagaimana cara mengenali ability diri kita di saat kita merasa bahwa tidak ada yang cocok dengan diri kita? Kemudian ketika saya dihadapkan dengan kondisi di mana kehilangan motivasi untuk melakukan segalanya sesaat waktu itu saja, bagaimana cara saya agar dapat memotivasi diri supaya rasa kehilangan minat melakukan segala sesuatu itu dapat diatasi, dok? Ini terima kasih Kevin buat pertanyaannya. Ini seringkali terjadi sih ya. Buat diri saya sendiri mungkin saya juga pernah mengalami ya. Pada dadakan saya kehilangan minat untuk melakukan segala sesuatu ya. Tapi yang tadi kembali lagi yang saya selalu ingatkan buat diri saya sendiri. Saya dalam hidup itu seperti saya berjalan di dalam lorong sih sebenarnya. Lorongnya itu ada setitik cahaya di ujung. Nggak mungkin saya berjalan di dalam lorong yang gelap. Segelap-gelapnya lorong, kalau kita jalan terus, kita pasti ketemu setitik cahaya. Jadi, kita harus fokus kepada cahaya itu di dalam jalan. Jadi, ketika kita kehilangan minat, kita masih harus ingat bahwa cahaya itu masih ada. Dan saya harus ikutin cahaya itu. Sebab, kalau saya mengikuti perasaan untuk kehilangan minat saya terus-menerus seperti itu, maka saya akan lost, saya akan berhenti, atau saya akan berhenti jalan, atau saya ngambil jalan lain yang belum tentu jalan yang lain yang saya ambil itu lebih baik, dan akibatnya saya kehilangan arah. Jadi sebenarnya kita kembali lagi kepada hati nurani kita di sini. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kita selama ini? Apa sih yang kita ingin capai dalam hidup ini sehingga membuat kita termotivasi melakukan itu terus-menerus. Maka saya seringkali berkata juga buat diri kita sendiri, kita harus mencari sebenarnya intrinsic dan extrinsic motivation, apa yang bisa membuat kita lebih lebih komit untuk melakukannya. Tadi kan saya bilang between harus balance antara intrinsic dan juga harus balance antara extrinsic. Jadi itu yang Kevin harus telusuri lagi dalam diri Kevin sendiri, intrinsik dan ekstrinsiknya, agar Anda mulai mempunyai dorongan lagi untuk melakukan segala sesuatunya dalam mencapai apa yang udah Anda rencanakan dalam hidup, Kevin. Gitu kali ya, Kevin ya. Oke, dok. Masih banyak nih, dok, pertanyaan. Selanjutnya ada dari Dewi, dari Universitas Ahmad Dahlan. Dewi ingin bertanya, sebenarnya apa perbedaan dari sifat buruk dan kelemahan yang kita miliki? Misalnya saja saya memiliki sifat yang pemarah, apakah hal tersebut termasuk dari sifat buruk atau kelemahan ya, Prof? Lalu apakah hal tersebut harus diubah? Ya, sebenarnya mungkin sifat buruk dan kelemahan kurang lebih memiliki konotasi yang sama ya. Sifat buruk itu artinya kan weakness dalam diri kita, karena kan buruk ya, sesuatu yang buruk nggak mungkin menjadi strength dalam diri kita, kali jarang, mungkin ada tapi jarang kali ya. Umumnya adalah hal-hal dalam arti sifat. Sifat ini kan lebih membicarakan karakter kan ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita pemarah, ya tentunya adalah weakness, karena kalau kita pemarah membuat kita susah untuk bisa beradaptasi, berinteraksi, dan menjalin relasi dengan orang-orang. Pastinya itu adalah weakness dalam diri kita. Sehingga menurut saya harus diubah kali ya. Karena bagaimanapun alasannya, pemarah tidak akan mendatangkan sesuatu yang menguntungkan buat diri kita.
Bagaimana bisa orang suka dengan diri kita kalau kita sebentar-sebentar kita marah? Bagaimana orang bisa mau bekerja sama dengan kita kalau kita susah untuk bisa mengendalikan emosi kita? Karena di dalam hidup sosialisasi, dalam hidup berkelompok, atau dalam menjalankan apapun, kan dibutuhkan stabilitas emosi. Nah, dengan demikian, sifat-sifat seperti atau sifat-sifat yang berkaitan dengan instabilitas emosi tentunya adalah weaknesses yang harus kita atasi. Jadi saran saya buat Dewi adalah kalau memang ini merupakan hal yang kamu rasakan, mungkin kamu harus berpikir kembali kali mau mengubahnya atau tidak. Karena tentunya tergantung pada diri Dewi sendiri. Ya, kalau saya bilang ini harus berubah. Nah, sebab kalau tidak tentu akan menjadi halangan buat Dewi ke depannya. Jadi itu yang bisa saya sarankan buat Dewi. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa, oh saya nggak mau berubah. Ya kadang-kadang saya banyak juga klien yang datang, saya nggak mau berubah, saya maunya kayak gini aja. Terserah, tapi Anda udah tahu konsekuensinya kalau Anda tidak berubah, maka ke depannya seperti apa. Sama aja Anda pakai Waze dalam jalan. Anda dikasih arah sama Waze, tapi Anda nggak mau ngikutin petunjuk yang dari Waze. Ya nggak apa-apa, Waze-nya nggak akan marah, nggak akan teriak-teriak. Yang ada adalah Anda akan keliling, yang mungkin waktu di Waze bilang 2 menit lagi sampai. Tapi karena Anda mau mengikuti arah yang Anda tentukan sendiri, Anda 20 menit lagi baru sampai. But si Waze-nya yang nggak akan marah juga. Jadi at the end, tadi saran saya buat Dewi, Dewi perlu pikirkan kembali. Kalau menurut saya, ya hal-hal seperti ini tentunya perlu dikontrol. Gitu kali ya, Angie ya. Oke, baik Prof. Masih banyak nih Prof pertanyaannya. Apakah Prof masih nggak apa-apa kalau misalnya jawabin pertanyaannya? Ini pasti banyak sekali pertanyaannya. Iya, Biasanya betul Prof. kemana ya? Di kolom chat banyak banget Prof. Mungkin Oh, banyak baik. yang masih Atau Angie penasaran. mau pilihin aja nggak kira-kira mana yang menarik dan perlu buat Angie dan teman-teman. Ini saya lihat banyak nih dari quality time. Ada Deanita, ada Lima, ada Farhan, ada Safira. Ini kira-kira pertanyaan apa sih yang perlu Anda atau perlu saya jawab dalam kaitan dengan untuk lebih membuat Anda mendapatkan pencerahan sebenarnya dalam kaitan dengan discovering self-discovery hari ini. Kan Anda juga jiwa muda semuanya. Kira-kira apa ya yang perlu lagi yang mungkin belum saya eksplorasi, belum saya jelaskan lebih dalam sehingga bisa melengkapi apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Iya Prof. Jadi pertanyaannya kan sebenarnya banyak banget. Udah kita pilihin juga Prof yang paling menarik dan paling relevan dengan materi yang Prof sampaikan. Oke. Oke. Jadi kita lanjut lagi nggak apa-apa ya Prof? Boleh? Oke, Prof. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Nisrina dari FKUI. Kalau suatu waktu kita mengalami kejadian yang cukup mengejutkan dan traumatis, juga berkaitan dekat dengan diri kita, contohnya keluarga kecelakaan atau broken home. Kejadian ini bisa menurunkan kepercayaan dan motivasi terhadap diri sendiri untuk mencari jati diri. Sehingga dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, kita merasa denial. Apa yang harus dilakukan ya Prof agar bisa bangkit kembali dari perasaan traumatis itu untuk mencari jati diri? Ya, ini bagus banget ya, Nisrina pertanyaannya ya. Sebenarnya ya ini membuat saya juga berpikir ulang ya. Memang dalam hidup kita banyak sekali sih kejadian ya mengejutkan, traumatis ya. Misalnya dia bilang apalagi kecelakaan, kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi, hidup dari keluarga yang terpecah. Ini tentunya hal-hal yang berat ya. Namun apakah ini harus membuat kita jadi kehilangan kepercayaan diri? Apakah ini memang harus membuat kita tidak termotivasi buat hidup kita sendiri? Sebenarnya kalau kita berpikir, saya ngambil satu contoh aja deh tentang broken home misalnya. Datang dari keluarga yang terpecah. Harusnya justru ini menjadi suatu pemicu ya buat kita untuk hidup atau membuat kita lebih berkomitmen buat diri kita sendiri bahwa saya nggak mau nanti kalau saya berkeluarga, saya menjadi seperti itu. Jadi saya harus berkomit dengan diri saya sendiri. Kalaupun nanti suatu hari saya berkeluarga, saya akan menjaga keluarga saya untuk tetap utuh. Saya akan menuju hidup saya ke arah situ. Itu kan tujuan dalam hidup kita. Itu adalah keinginan dari atau dorongan hati kita. Lalu kita ngelihat diri saya seperti apa ya? Saya bisa nggak menjaga keutuhan dalam diri kita sendiri?
kurangnya apa dalam diri saya ya. Kalau ada kekurangan, maka kita mencoba untuk mengubahnya. Sebelum kita berkeluarga, kita mencoba untuk mengekspand, kita bilang, diri kita agar kita menjadi individu yang lebih stabil, individu yang mau mengerti orang lain, atau individu yang compassion, yang bisa berempati nanti dengan suami atau istri atau anak-anak kita. Nah, itu kan menjadi sumber motivasi buat kita agar kita bisa mencari jati diri kita kan. Akhirnya kita terbentuk menjadi seorang yang lebih bisa berempati, orang yang mau mengerti orang lain, orang yang fleksibel dan mau berubah. Sehingga ujung-ujungnya kita nggak akan mendapatkan atau tidak akan mencapai broken home yang terjadi, yang udah pernah kita alamin. That is something yang bisa saya contohkan ya. Tapi kalau kita terus-menerus deny atau denial, itu adalah coping mechanism sebenarnya, itu unconsciously. Kalau kita terus-menerus deny, bagaimana caranya kita bisa berubah? Sama aja yang simple, yang analogi yang sering saya kemukakan buat orang-orang adalah, andai kata orang kasih kamu tahu bahwa, alis kamu tuh ya, satu naik, satu turun. Kamu gambarnya itu nggak bagus loh. Masa kita deny, oh enggak, udah bagus kok. Padahal dia udah jadi kaca kita. Kamu udah dikasih kaca. Kamu gambar alis atau sisir rambut perlu pakai kaca nggak? Perlu kan semuanya kan. Lalu sekarang ada orang yang kasih tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu tadi seperti pertanyaan sebelumnya, kalau ada informasi yang kita terima, ada masukan yang kita dapatkan, lalu itu kita gunakan untuk refleksi dalam diri kita. Bukan kita denial, tapi kita gunakan. Benar nggak sih itu yang orang itu omongkan? Kalau memang tidak benar, atau Anda tidak dapat memutuskan itu benar atau tidak benar, Anda bisa bertanya kepada ahlinya, apakah benar atau tidak. Sehingga akhirnya Anda bisa memastikan bahwa itu perlu saya buang atau itu perlu saya manfaatkan buat diri kita. Jadi itu kali yang perlu di Miss Rina pikirkan. Ini ada pertanyaan menarik nih sebenarnya dari Talita Varianti Rahma dari Unpad. Boleh nggak saya baca? Boleh banget, Prof. Nah, baik. Di sini Talita mengatakan bahwa dia bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hal yang kita lakukan atau hal yang kita kejar sebenarnya adalah mimpi orang lain atau hanya sekedar mengikuti orang lain. Karena kita seringkali melakukan sesuatu karena pengen kayak dia. Apakah hal itu baik atau tidak sebenarnya? Sebenarnya Talita ini bagus banget juga pertanyaannya ya. Sebenarnya untuk mengikuti orang lain bukannya salah atau bukannya benar sih. Kalau kita, saya bilang tadi, kalau kita mengikuti orang lain yang bukan kita, tentunya nggak enak banget ya. Atau kita pengen kayak seseorang, tapi tidak sesuai banget dengan diri kita. Jadi itu membuat kita akan jadi tersesat. Ini banyak sekali nih terjadi pada orang-orang yang saya temui di dalam praktek saya sehari-hari sebagai seorang psikiater anak dan remaja. Sebagai contoh adalah, saya banyak sekali sekarang menghadapi remaja putra, maupun bukan remaja, ya remaja kali ya, remaja putra atau remaja putri, laki atau perempuan, yang datang ke saya tuh dia kepengen kayak artis Korea yang kurus-kurus, yang pinggangnya ukurannya 24, yang kulitnya mulus-mulus. Akibatnya dalam proses kepengen kayak dia melakukan banyak hal yang bukan diri dia sebenarnya. Dia jadi diet yang mati-matian, akibatnya dia jadi anoreksia nervosa, dia jadi sakit. Atau dia jadi melakukan hal-hal yang tidak tepat, menggunakan obat-obat yang tidak tepat, akibatnya menimbulkan sakit. Jadi itu yang konkret yang saya kasih contoh. Jadi kalau pengen kayak dia, tetapi bukan kita, sebaiknya sih jangan kali ya. Karena kembali lagi, kita apapun diri kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan kelebihan kita, ya. Nah, sekarang mimpi orang lain. Apakah salah kita mengikuti mimpi orang lain? Ya enggak juga sih. Kalau menjadi salah, kalau mimpi orang lain itu sebenarnya enggak tepat banget dengan diri kita sendiri. Kan setiap orang mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Kalian betul, semuanya di FKUI misalnya, mimpinya pengen jadi dokter. Tapi kan ada yang mimpi mau jadi dokter anak, dokter kandungan, mungkin psikiater kayak saya, mungkin ortopedi, kan beda-beda. Semuanya dokter, tapi mimpinya kalian kan beda-beda. Menjadi salah kalau saya nggak tahu saya kepengennya apa, ya udah saya ikut NG aja deh, yang kepengen jadi dokter A misalnya, ternyata dalam perjalanannya, kok gue nggak suka ya, padahal udah setengah jalan. Atau
udah beberapa saat. Jadi kan Anda menghabiskan waktu kan. Kalau dari mula Anda udah bisa di jalan yang benar, itu lebih cepat ya, kembali lagi tadi. Anda mau jalan berputar-putar, Anda mau jalan yang direktif. Itu kali ya Talita ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya dari siapa lagi nih? Banyak banget juga sih ya. Oke. Ini dari ada apa dari Siara. Siara itu dari FKM Unstrat. Siara ini bertanya bahwa bagaimana seorang anak tidak pernah bisa membuat pilihan dalam hidupnya karena semua harus sesuai dengan keinginan orang tuanya. Padahal menurut anak itu dia tidak memiliki passion sesuai dengan pilihan orang tuanya. Menurut Prof, apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak itu? Apakah dia harus mengikuti pilihan orang tuanya atau tetap mengikuti keinginannya sendiri? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih, Angie ya, sebenarnya ya. Jadi kalau saya lihat, kalau menurut saya kebetulan psikiater anak. Jadi pertanyaan ini tepat banget buat saya gitu loh ya. Karena kalau saya selalu saya katakan kepada orang tua yang datang ke saya adalah cobalah untuk mengerti keinginan anak Anda. Karena anak Anda atau anak kita bukan diri kita sendiri. Anak kita itu pasti mempunyai keinginannya sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut saya orang tua harus bisa ya berkomunikasi dengan anaknya dalam arti yang mendengar secara mendengar secara aktif apa sih yang anaknya inginkan dalam hidupnya. Sebab kalau anak itu hidup di dalam tekanan atau anak itu dipaksa untuk mengikuti pilihan orang tuanya, yang ada di dalam hatinya adalah ketidakpuasan terus-menerus. Dan ketidakpuasan yang ada di dalam hati seseorang itu hanya membuat dirinya itu terluka. Dan juga ketidakpuasan itu membuat proses-proses di dalam otaknya tidak berjalan dengan baik. Yang tadi saya bilang, dia hanya mengumpulkan pengalaman-pengalaman negatif yang akan membuat dirinya itu menjadi tertekan. Saya pengen ngambil satu contoh, saya lupa sih. Saya mungkin kayaknya nonton suatu film kali ya. Filmnya itu saya nontonnya cuplik-cuplikan, tapi filmnya itu yang saya tonton episodenya itu, ini kayaknya film drama Korea deh kalau nggak salah. Jadi dalam satu cuplikan, saya lupa judulnya apa, tapi dalam satu cuplikan itu anaknya itu dipaksa oleh orang tuanya untuk jadi dokter, masuk dokter gitu loh, kedokteran. Dan masuk kedokteran itu kemudian dia ditempa, dipaksa ngeles dari pagi sampai tengah malam, sekolah pagi, ngeles segala macam, pulangnya ke tengah malam. Dia tidak bisa menikmati kehidupan dia suka berolahraga sampai nggak bisa karena dia harus belajar dan harus memenuhi tuntutan orang tuanya untuk menjadi seorang dokter. Orang tuanya bilang, Bapak, ini kamu jadi dokter nih, bagus, hidupmu sukses dan sebagainya. Padahal dia merasa tertekan, dia kepengen jadi musician sebenarnya. Lalu si anak itu setiap kali ngomong, enggak, saya mau jadi musisi. Orang tua selalu bilang bahwa jadi musisi itu nggak akan membuat hidup kamu tuh kaya, nggak akan seperti bapakmu, nggak akan seperti ibumu. Alhasil anak itu hidup di dalam tekanan, memang dia belajar. Nah, lalu apa yang terjadi? Dalam dirinya dia bertekad bahwa setelah saya masuk ke fakultas kedokteran, Anda akan gembira. Tetapi sesaat setelah Anda gembira, saya akan bunuh diri di hadapan Anda untuk membuat Anda menyesali kehidupan Anda. Jadi bisa ngebayangin nggak? Bisa terjadi pikiran seperti itu loh. Bener, dia belajar setengah mati, dia masuk ke salah satu fakultas kedokteran terkenal, tapi yang ada adalah dia bunuh diri setelah itu. Dan orang tuanya baru menyadari bahwa kenapa juga ya mereka memaksa seperti itu, tapi kan udah telat. Gitu. Jelas ya, Kiara ya? Baiklah. Gimana, Angie? Iya dok, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Febri yang mirip-mirip pertanyaannya Kiara. Bagaimana ya dok sikap yang kita harus tunjukkan pada orang yang telah meremehkan kita dengan kata-katanya dan membuat kita jadi pesimis dok? Bagaimana? Pertanyaannya tadi? Bagaimana sikap yang kita harus tunjukkan kepada orang yang telah meremehkan kita dengan kata-katanya yang dapat memunculkan sifat pesimis, terutama orang tersebut, orang yang dekat dengan kita, misalnya orang tua atau teman dekat kita sendiri, dok. Tadi kembali lagi, Feby, bahwa apapun, kita tahu bahwa di dunia ini ada 4 miliar penduduknya. Semua orang punya mulut, semua orang punya pemikirannya. Jadi orang bisa berkomentar apapun terhadap diri kita, mau positif maupun negatif. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau komentar itu
negatif, lebih baik kalau memang kita berpikir bahwa apa yang dikomentari dalam hidupnya kita itu, apa yang dikomentari orang tersebut itu bukannya kita, biarkan saja. Seperti angin nanti dia juga berlalu. Jadi jangan didengerin. Jadi Anda harus bisa menyaringnya dengan baik. Kalau orang berkomentar positif pun jangan membuat kita besar kepala, lalu meyakini bahwa diri kita seperti itu. Nah, oleh karena itu, di dalam diri kita itu harus punya neraca. Saya selalu bilang neraca, tahu kan ya, pada waktu dulu praktikum, kalau anak-anak yang IPA pasti tahu ada neraca. Di dalam diri kita harus ada neraca yang menyeimbangkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Jangan kita jadi besar kepala oleh karena orang bilang kita bagus semua, lalu kita menjadi besar kepala, akibatnya kita tidak gunakan untuk menggali diri kita lebih dalam. Jadi kita berhenti di situ. Atau kita berat sebelah, kita mikirin yang negatif terus, yang orang dapat kita pikirin terus. Itu akan membuat pikiran kita bertambah hari bertambah berat dan juga tidak memberikan kita perbaikan yang bermakna. Jadi tujuannya adalah agar ada keseimbangan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa merefleksikan hidup kita menjadi lebih baik. Jadi memang perlu fleksibel sih, jangan terlalu kaku. Gitu. Baik. Oke, baik dok, terima kasih. Ini ada yang raise hand deh, Mayvi Rumenu. Raise hand untuk apa nih? Mungkin kalau nggak kepencet mau bilang terima kasih aja Prof. Oh gitu, baiklah. Baik. Jadi banyak hal sih ya sebenarnya ya kalau kita pikirkan dalam hidup kita ya untuk membicarakan tentang self discovery itu mungkin nggak cukup 1 hari, nggak cukup 1,5 jam, tapi bisa berjam-jam kali ya karena memang hidup ini kan kompleks dan banyak hal sih ya. Namun ada satu sih yang paling penting buat kita catat sih ya. Maka yang paling penting adalah kita harus seimbang dan harus fleksibel sih Angie dalam hidup ya. Baik dok, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan yang banyak banget. Mohon maaf bila pertanyaannya banyak yang nggak kejawab juga. Mungkin bisa di webinar selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan membacakan take home message atau kesimpulannya. Untuk bisa menggapai kesuksesan, setiap individu perlu mengenali dan memahami kemampuan serta menerima diri apa adanya, serta terus berusaha untuk mencapai yang terbaik walaupun tantangan datang, menghadang, serta merasa puas dan bahagia atas pencapaiannya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menutup webinar ini. Sekian webinar dari Quality Time. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Prof. Chin yang sudah menjawab banyak banget pertanyaan, dan pada para peserta di Zoom maupun di YouTube. Terutama yang sudah mengikuti challenge kami juga di Instagram @qualitytime sebagai bentuk donasi bagi tenaga kesehatan. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Gimana caranya foto bersama Angie? Jadi nanti di screenshot gitu, Prof. Oh, baiklah. Ya, jadi nanti digeser ke slide-slide selanjutnya, kan banyak banget yang ikut ya, Prof. Oke, kita siap-siap ya. Siap-siap yang screenshot ya. Oke. Baik, semuanya. 1. Mungkin bisa di-on-in cam-nya dulu semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Sekian mungkin dari Quality Time dan terima kasih banyak kepada Prof. Chin yang sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa follow Instagram kami @qualitytime dan untuk mengikuti challenge-nya. Jangan lupa juga untuk mengisi kuesioner kepuasan di kolom chat Zoom ini ya. Mungkin dari saya itu saja. Sekali jangan lupa untuk mengisi kuesioner kepuasan di kolom chat Zoom. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk selalu bahagia di rumah aja. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa diterima dan berkenan ya. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sampai ketemu ya. See you. Bye. Baik, terima kasih. Bye, Prof. Bye. Terima kasih semua. Oke, saya izin di end meeting ya semuanya. Terima kasih udah mengikuti. Jangan lupa ikut challenge. Jangan lupa isi form kepuasan untuk mendapat sertifikat ya, teman-teman. Jangan lupa ikut challenge. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ikut webinar 2 minggu lagi. Dan jangan lupa bahagia.